Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dira yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan umur yang panjang sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dira yang dirahmati Allah, ketahuilah di penghujung akhir Ramadan seluruh umat Islam akan merayakan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Semua kaum muslim, kita semua bersyukur dan bergembira dengan bertemunya Hari Raya Idul Fitri, yang mana di sana salah satunya adalah ada sebuah tradisi yang dinamakan mudik lebaran. Mereka senang, bersyukur, bergembira dengan rencana mereka untuk mudik lebaran, yaitu pulang kampung, pulang ke halamannya masing-masing, ingin bertemu dan berkumpul dengan kedua orang tuanya, keluarganya, sanak saudara, dan karib kerabat. Sahabat Dira yang dirahmati Allah, mudik adalah merupakan perjalanan jauh, perjalanan berat, perjalanan yang panjang, yang tentu menghabiskan banyak waktu dan sangat melelahkan. Ya, sehingga mereka, ya, para pemudik
ya merasa kelelahan, merasa haus, bahkan merasa kelaparan, sehingga menyebabkan di antara mereka batal puasanya, bahkan mereka tidak puasa. Sahabat Dira, ya, ketahuilah oleh kalian, apakah mereka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa? Apakah para pemudik itu termasuk musafir, yang mana termasuk kepada golongan orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak puasa? Kalian ada yang bisa jawab? Ya, baiklah. Untuk pemudik, ya, mereka adalah termasuk musafir yang mengadakan perjalanan jauh, perjalanan berat, perjalanan yang mana menghabiskan waktu dan melelahkan. Ya, tentunya para pemudik dibolehkan untuk batal puasanya, atau mereka boleh untuk tidak puasa. Ada dua alasan. Karena pertama, pemudik adalah ya termasuk orang musafir, yang mana termasuk golongan orang-orang yang diberikan keringanan rukhsah oleh Allah untuk tidak puasa. Alasan yang kedua, jika pemudik itu melakukan perjalanan yang jauh, yang mana perjalanan tersebut menghabiskan waktu yang banyak dan dapat melelahkan. Nah, alasan ini ada sebuah kisah bahwa di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Anas. Dia menceritakan para sahabat Nabi saat berada di bulan Ramadan ketika mereka dalam perjalanan. Ya, mereka semua orang-orang yang berpuasa, ya, tidak menyalahkan kepada orang-orang yang tidak puasa. Bahkan mereka membiarkannya. Begitu pula orang-orang yang tidak puasa membiarkan orang-orang yang sedang berpuasa saat mereka perjalanan. Dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang musafir, termasuk orang yang mudik, boleh puasa jika dia mampu dan tidak keberatan, dan boleh batal puasanya, bahkan boleh tidak puasa kalau dia merasa lelah dan keberatan. Begitu juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kita baca dulu ya, sahabat Dira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya, maka barang siapa di antara kalian sakit atau kalian berada dalam perjalanan jauh, jadi musafir, hendaklah kalian ya boleh untuk tidak berpuasa dengan menggantinya di hari-hari yang lain. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu menggantinya dengan puasa, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Dari ayat di sini ada dua hukum ya bagi orang yang dibolehkan untuk tidak puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama,
tadi faman kana minkum maridon, golongan pertama boleh tidak puasa, boleh batal puasanya, yaitu bagi orang-orang yang sakit. Yang sakit betul-betul dia tidak kuat dan tidak mampu puasa. Kemudian yang kedua yaitu bagi musafir au ala safarin, bagi orang yang musafir yang mengadakan perjalanan jauh, termasuk para pemudik ya, mengadakan perjalanan jauh, panjang perjalanannya, berat sehingga melelahkan, sehingga mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak puasa. Jadi ada dua hukum sahabat Dira ya. Yang pertama, bagi pemudik boleh untuk tidak puasa karena dia mudik dengan jarak yang jauh ya, jaraknya jauh, menghabiskan waktu yang lama dan sangat melelahkan. Kalau mudiknya hanya di sekitar Cirebon, ya nggak boleh buka puasanya. Nah, yang kedua, musafir, perjalanan yang jauh. Orang pemudik namanya adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah. Ya, jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa. Itulah hukum tidak puasa saat mudik Lebaran. Ya, sahabat Dira rahimakumullah, mudah-mudahan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dira, jangan lupa komen, like di channel Al-Falah. Cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.